Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ayu Bonita dan rekan saya Ilham Nasrullah. Di sini kami membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai rekrutmen politik. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang definisi rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya jabatan birokrasi atau administrasi negara dan jabatan politis. Di dalam jabatan politis itu contohnya seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Di dalam jabatan birokrasi, itu contohnya sebagai pegawai negeri sipil dan administrasi negara atau penjabat pemerintah lokal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang ditegaskan bahwa dalam undang-undang ini pemilu dilandaskan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, beserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, serta kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Rekrutmen politik yang merupakan salah satu fungsi dari partai politik dengan tujuannya untuk menjaring anggota-anggota yang berminat menjadi anggota partai tersebut untuk bergabung dalam keanggotaan partai yang kemudian akan menjadi kader dari partai yang bersangkutan. Kualitas dari rekrutmen politik sangat berpengaruh terhadap kualitas kader yang dihasilkan, karena nantinya akan dipilih baik dalam penyisihan posisi sentral di internal partai politik itu sendiri, maupun dalam pemilihan umum persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur di partai, jabatan eksekutif, pemerintah, dan jabatan legislatif. Kenapa Dewan Perwakilan rekrutmen politik itu harus disusun sesuai dengan orientasi karir politiknya? Karena agar tidak ada lagi dan tidak ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintah sekaligus pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah yang besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politis rekrutmen, yang tidak hanya bertujuan untuk menjadi seseorang sebagai anggota atau kader dari sebuah partai, tetapi juga menjadi sarana dalam menempatkan kader tersebut dalam jabatan di pemerintah ataupun dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal anggota seperti partai politik mempunyai cara yang berbeda, namun pada dasarnya format sistem kaderisasi partainya itu harus disusun sebaik mungkin sedetail. Idealnya sistem kaderisasi itu harus mampu menyiapkan serta memproyeksikan kader partai politiknya itu sebagai pemimpin di masa depan. Nah, namun kalau kita lihat dalam realita yang ada, partai politik yang menentukan seseorang yang akan diusung melalui sistem konvensi yang melibatkan orang-orang di luar partainya itu menandakan bahwa partai tersebut tidak siap secara internal dalam mengusung kadernya maju, walaupun pada dasarnya itu dengan konvensi memberikan kesempatan kepada kalangan profesional untuk bisa mencalonkan diri dari dalam pemilihan. Mungkin sekian pembahasan dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Ilham Nasrullah. Terima kasih, sekian. Kader adalah anggota yang secara khusus dibina
dan dibentuk menjadi personil inti organisasi partai. Partai kader adalah pendukung yang telah menjadi anggota dari partai politik tertentu yang ditentukan dan berlaku dalam setiap partai politik. Bentuk rekrutmen politik yang pertama adalah seleksi pemilihan, yang kedua adalah perebutan kekuasaan, yang ketiga adalah patronage, yaitu bagian dari sistem penyuapan atau korupsi yang rumit. Yang keempat adalah opsi, yaitu pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh anggota yang ada. Kesimpulannya adalah rekrutmen politik adalah suatu proses penyeleksian individu yang diletakkan pada peranan-peranan politik yang penting di dalam suatu negara. Peranan-peranan penting ini bukan sembarang orang dapat mendudukinya, karena orang di dalamnya menentukan maju mundurnya suatu negara. Maka di dalam rekrutmen politik haruslah benar-benar mencari orang-orang yang memiliki skill dan kapasitas yang maksimal, karena ia akan mengemban tugas yang menyangkut masa depan suatu negara. Di dalam rekrutmen politik tidak menutupi kemungkinan calon-calon melakukan teknik-teknik politik yang curang, seperti perebutan kekuasaan dengan menggunakan cara yang curang, dengan kekerasan atau patronage dan lain-lain. Cara-cara curang ya inilah mestinya harus dihindari, karena dapat menghancurkan negara apabila jabatan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Maka hancurlah masa depan suatu negara. Jadi kesimpulan, laksanakanlah rekrutmen politik di negara ini dengan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang kedua adalah jujur dan adil, untuk menciptakan suatu negara bersih dan adil.